Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga pada pagi hari ini. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok BA kelas 11 Manajemen Perkantoran 2 di bawah bimbingan Bapak Ansor ingin berbagi tentang tema yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua loh, yaitu dengan tema membiasakan perilaku terpuji terhadap diri sendiri dan orang lain. Yuk teman-teman, kita simak bersama presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menginspirasi dan mengingatkan kita semua untuk terus berbuat baik, dimulai dari sendiri dan diteruskan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Wait, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok BA. Yang pertama ada kawan kita dari nomor absen 1, Cantika Verlinda. Lalu ada dari nomor absen 8, Cinara Almaiki. Ada juga dari nomor absen 11, Devi Chandra Diana. Ada juga dari nomor absen 13, Dewi Nurrahma. Ada lagi dari nomor absen 17, Eriana Nur Khalifah. Ada juga dari nomor absen 21, Fadila Faiza Alfi. Ada juga Fauzia Yanendra Putri dari absen 23. Ada Fedia Oktarina dari nomor absen 24. Ada juga dari nomor absen 25, Vinsya Febrina Sheila Putri. Dan yang terakhir ada Jessica Citra dari absen 35. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pendidikan agama Islam, membiasakan perilaku terpuji terhadap diri sendiri serta orang lain. Di bab ini kita akan mencangkup beberapa materi. Yang pertama ada memenuhi janji, yang kedua ada mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, yang keempat menutup aib orang lain, dan yang terakhir adalah dalil serta rangkuman. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu memenuhi janji dalam Islam. Apa sih pengertian memenuhi janji? Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap orang lain, baik kepada Allah, sesama manusia, ataupun dirinya sendiri selama bukan dalam bentuk kemaksiatan. Dan seorang mukmin harus berhati-hati membuat janji karena telah berjanji, maka harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut. Dan hindarilah berjanji jika tidak ingin memenuhi janji tersebut. Yang kedua, pembagian janji. A. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 menyampaikan dengan jelas bahwa setiap manusia saat berada di alam roh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia yang didasari fitrah sebagai jati diri. Selanjutnya, B. Janji kepada sesama manusia. Janji merupakan perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang dikatakan. Janji kepada sesama manusia diucapkan untuk memenuhi kesepakatan. Yang ketiga, hikmah memenuhi janji. Memenuhi janji menjadi ciri orang yang beriman. Orang yang tidak memenuhi janji maka belum memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan seseorang tidak hanya berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah, namun keimanan seseorang juga dipengaruhi dari hubungannya kepada orang lain, seperti memenuhi janji yang telah dikatakan. Atau dengan kata lain, jika seseorang mudah memenuhi janji, ia akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri adalah rasa menghormati dan mengagungkan segala nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun kesenangan lain. Bersyukur berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang dimiliki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wujud mensyukuri nikmat. Imam Al-Ghazali membagi rasa syukur menjadi 3 bagian. Yang pertama ilmu, yang kedua hal atau keadaan, yang ketiga amal atau perbuatan. Yang pertama, melalui ilmu mereka bisa menyadari bahwa segala ilmu atau nikmat yang mereka dapat itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal atau keadaan. Keadaan yang menyatakan kegembiraan hati yang merasa tentram dan pasrah menerima ketetapan Allah, serta tidak merasa iri atau mengeluh atas nikmat yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, amal atau perbuatan.
Menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang bermanfaat, seperti menggunakan kesehatan untuk beribadah atau bekerja, menjalankan ketaatan, dan tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat, berbagi dengan orang lain seperti bersedekah atau membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, teman-teman, kita masuk yang selanjutnya yaitu manfaat bersyukur. Nah, tadi di sebelumnya kan kita udah belajar nih, udah tahu nih pengertian dari mensyukuri nikmat. Aku ulangi ya, mensyukuri nikmat adalah rasa menghormati dan mengagungkan segala nikmat dari Allah. Nah, selanjutnya aku nih mau jelasin manfaat-manfaat dari bersyukur. Manfaat bersyukur apa aja sih? Ada yang teman-teman udah tahu belum? Nah, manfaat bersyukur yang pertama adalah ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seorang muslim, jika kita selalu bersyukur akan apa yang telah diberikan Allah kepada kita seperti harta dan lain kesehatan, kita selalu bersyukur, pasti kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidup menjadi berkah. Kita kalau bersyukur itu pasti di hidup kita selalu merasa aman, nyaman, dan tidak gelisah, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari penyakit hati. Nah, penyakit hati ini yang dimaksud adalah iri ya. Yang keempat yaitu aktivitas menjadi produktif. Kita selalu melakukan aktivitas, selalu produktif. Jadi kita tidak bermalas-malasan. Yang selanjutnya yaitu manfaat kembali ke diri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu lebih bahagia dan optimis. Jadi seorang muslim kalau kita selalu bersyukur akan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, pasti hidup kita akan lebih bahagia dan optimis dan terhindar dari sifat pesimis. Materi selanjutnya yaitu poin C, memelihara lisan. 1. Menjaga lisan. Lisan adalah sesuatu yang berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Apabila lisan seseorang baik, perbuatan anggota badan lain akan baik. Jika lisan buruk, perbuatannya pun akan buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan dan memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Artinya, pada hari atau ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah An-Nur ayat 24 juz 24. Surah An-Nur ayat 24 menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat, orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa membantah dan mengingkari perbuatan buruknya karena anggota tubuhnya yang menjadi saksi. Lidah, lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan secara perinci semua yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Al-Quran memberikan panduan dalam menjaga lisan, yaitu A. Qaulan ma'rufan, perkataan baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. B. Qaulan sadidan, pembicaraan yang tegas, benar, dan jujur secara substansi dan redaksi. C. Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, enak didengar, dan menyentuh hati. D. Qaulan maisuran, perkataan yang mudah dicerna dan dimengerti oleh orang lain. E. Qaulan baligan, perkataan yang membekas, efektif, dan tidak berbelit-belit. F. Qaulan kariman, perkataan yang mulia, dibarengi rasa hormat, lemah lembut, dan bertata krama. G. Qaulan sakhilan, perkataan yang penuh makna, berbobot, memiliki nilai yang dalam. H. Ahsanu qaulan, perkataan yang baik dan disampaikan dengan pilihan kata yang baik pula. I. Qaulan aziman, ujaran yang mengandung penentangan nyata terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Menghindari fitnah, ghibah, dan buhton. Makna fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia berdasarkan KBBI adalah berkata bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang.
Di dalam Al-Quran mendefinisikan kata fitnah beberapa macam, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga berarti siksa di akhirat. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan memberikan stigma negatif. Selanjutnya, cara menjaga lisan. Cara menjaga lisan yaitu mengontrol dan memilih ucapan dengan hati-hati untuk menghindari perkataan buruk, fitnah, ghibah, dan ucapan yang menyakiti orang lain. Cara menjaga lisan antara lain tidak berbicara dusta atau palsu, tidak menggunakan lisan untuk menggunjing, menghindari pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok, tidak mengadu domba dan mudah marah, tidak berbicara yang berlebihan, dan yang terakhir, menjauhi perbantah-bantahan. Selanjutnya, menutup aib orang lain. Pengertian dan macam aib. Aib merupakan celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologi negatif. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Aib terbagi menjadi dua, yaitu 1. Aib kolkiyah yang bersifat kodrati. Aib kolkiyah terjadi karena terdapat cacat pada badan atau penyakit. Yang kedua, aib kulukiyah yang berkenan dengan perilaku. Aib kulukiyah berasal dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oke, selanjutnya adalah aib dan juga media sosial. Jadi di zaman yang makin modern ini, teknologi itu dapat berdampak positif hingga negatif bagi manusia. Menggunakan media sosial harus memperhatikan norma-norma agama serta aturan moral agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan teknologi memudahkan seseorang untuk membuka aib orang lain karena adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dan juga dengki. Hal ini menyadarkan kita untuk hidup jangan sampai banyak berbuat salah, dosa, dan juga maksiat. Karena banyaknya kesalahan sama saja menumpuk aib dan hidup kita hanya dilakukan untuk menutupi aib hingga akhirnya tidak menemukan ketenangan serta ketentraman di dalam hidup. Dalil mengenai perilaku terpuji. Yang pertama, memenuhi janji. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 34. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Yang ketiga, memelihara lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berikan kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Rangkuman. Perilaku terpuji adalah sikap dan tindakan baik yang sesuai ajaran Islam serta membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Beberapa contoh perilaku terpuji. Yang pertama, memenuhi janji, al-wafa bil-ad, menepati ucapan dan komitmen. Yang kedua, mensyukuri nikmat, asyur, mengakui dan berterima kasih atas karunia Allah. Yang ketiga, memelihara lisan, hifzul lisan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, menutup aib orang lain, satrul aurat, tidak membongkar kesalahan orang lain. Dengan membiasakan perilaku ini, seseorang akan memiliki akhlak mulia, disukai banyak orang, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. 2 pertanyaan akan kami tulis di kolom komentar. Dan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut dengan benar dan cepat akan mendapatkan hadiah dari kelompok Bak. Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, teman-teman yang saya hormati, sampailah kita di penghujung video presentasi pada hari ini. Jadi, akhir kata, pembiasaan perilaku terpuji adalah perjalanan seumur hidup yang penuh berkah. Mari kita niatkan untuk senantiasa memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri kita sendiri, kita turut serta menebarkan kebaikan dalam masyarakat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini tidak hanya berhenti di video ini saja, tetapi menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya dari kelompok kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi ku buat